Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kalau ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi samiil alim minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas limpahan berbagai macam nikmat-nikmatnya kepada kita sekalian, sehingga pada siang hari ini kita masih dipersuakan oleh Allah memenuhi salah satu kewajiban yang dibebankan kepada kita,
yaitu salat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan kelak di akhirat nanti Allah memberikan ridho atas apa yang kita tunaikan pada kesempatan di siang hari ini. Mengikuti teladan terdahulu, yaitu generasi para nabi dan para sahabat, maka tidak ada harga yang pantas untuk membayar semua kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita, kecuali dengan senantiasa meningkatkan iman dan takwa, dengan menjalankan segala apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan menjauhi semaksimal mungkin apa yang telah dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Dalam hitungan hari kita akan memperingati kembali Idul Adha, di mana itu adalah salah satu napak tilas syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan secara mahfum, secara umum sudah kita pahami bahwa peristiwa Idul Adha atau hari penyembelihan itu karena sebagai bentuk peringatan Nabi Ibrahim menyembelih putranya Ismail lalu diganti dengan hewan ternak. Tetapi ma'asyiral muslimin, pada kesempatan hari ini kita akan membahas kira-kira apa yang menyebabkan Allah sampai menguji Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya sendiri. Dan tentunya hal ini belum pernah, atau mungkin kalau kita amati belum ada yang pernah menyampaikan. Ma'asyiral muslimin, dalam sebuah kitab Risalah Kurban yang ditulis oleh seorang ulama bernama Latif Rusdi, disebutkan sebuah riwayat yang menceritakan suatu ketika ada dialog seorang Nabi Ibrahim bersama warganya. Sang warga penduduk itu mengatakan, "Wahai Ibrahim, jenengan ini kok loman, jenengan ini kok suka sedekah, jenengan suka berbagi dengan sesama." Lalu Nabi Ibrahim pun menjawab, "Sesungguhnya ini adalah rasa syukur saya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukti cinta dan bakti saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan yang seperti ini," kata Nabi Ibrahim. Lalu beliau melanjutkan, "Seandainya saya diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anak laki-laki saya, pasti saya akan rela dan mau untuk melaksanakannya." Kenapa ma'asyiral muslimin Nabi Ibrahim sampai mengucapkan demikian? Ternyata hingga usia tua mendekati renta, dengan seusia tua itu Nabi Ibrahim belum mendapatkan keturunan. Mungkin saking pengennya mendapatkan anak, sehingga dia pun bernadar mengatakan, "Kalau seandainya putra laki-laki saya diperintahkan oleh Allah untuk disembelih, maka saya pun rela untuk melaksanakannya." Dan ternyata jamaah sekalian, ucapan Nabi Ibrahim ini pun langsung disambar oleh Allah Subhanahu wa taala, dicatat oleh Allah, dan suatu saat ucapan ini ingin dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira dia lebih memilih mencintai putranya atau lebih memilih mencintai Allah Subhanahu wa taala? Singkat cerita ma'asyiral muslimin, setelah penantian panjang, akhirnya Nabi Ibrahim pun diberikan ketetapan oleh Allah mendapatkan seorang putra yang saleh, sehat jasmani dan rohani, yang diberi nama Ismail. Hingga akhirnya Nabi Ibrahim pun bermimpi. Perintah mimpi itu adalah untuk menyembelih putranya. Sehingga akhirnya ketika mendapati mimpi itu, hati Nabi Ibrahim pun gelisah. Hati dan perasaan jiwa Nabi Ibrahim pun galau. Hingga akhirnya hari itu dinamakan adalah hari Tarwiyah. Jadi hari Tarwiyah itu adalah hari ketika Nabi Ibrahim itu galau. Jadi menurut sejarah, Tarwiyah itu sangat terkait dengan peristiwa yang dialami Nabi Ibrahim ketika mendapatkan perintah untuk menyembelih putranya. Melalui mimpi, Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya. Dan mimpi itu mulai terjadi pada tanggal 8 Dzulhijjah. Tentang isi mimpi itu, awalnya Nabi Ibrahim ragu-ragu. Apakah benar mimpi ini berasal dari Allah? Apakah benar ini menjadi suatu perintah dari Allah untukku? Begitu pikir Nabi Ibrahim di dalam hatinya. Sampai siang besoknya pada tanggal 9 Dzulhijjah, akhirnya ketika Nabi Ibrahim tidur, beliau bermimpi lagi dan memimpikan yang sama, yaitu Allah seakan-akan memerintahkan untuk Nabi Ibrahim menyembelih putranya sendiri. Ma'asyiral muslimin,
hari Tarwiyah jatuh pada tanggal 8 Dzulhijjah, sehingga disunahkan bagi kaum muslimin untuk berpuasa Tarwiyah. Sedangkan wukuf dilaksanakan pada tanggal 9 Arafah, 9 Dzulhijjah, di mana tanggal 9 Dzulhijjah ini adalah hari Arafah, di mana jamaah haji sedang melakukan puncak ibadah haji, yaitu wukuf di padang Arafah. Jika ini dihubungkan, ma'asyiral muslimin, hari Arafah artinya pemahaman, lebih untuk yakinnya. Dan pada hari Arafah itu akhirnya Nabi Ibrahim yakin, seyakin-yakinnya, bahwa mimpi yang berisi tentang perintah untuk menyembelih putranya itu benar adanya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Dan akhirnya terlaksana pada tanggal 10 Dzulhijjah, sehingga tanggal 10 Dzulhijjah itu dinamakan hari Nahar, yaitu hari penyembelihan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, lalu pada tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah dinamakan dengan hari Tasyrik, karena di situ Nabi Ibrahim digoyahkan keyakinannya, digoda oleh iblis, sehingga akhirnya ma'asyiral muslimin tanggal 11, 12, ke-13 itu disebut sebagai hari Tasyrik. Kembali kepada pembahasan awal di depan tadi, jamaah sekalian, ini memberikan pelajaran kepada kita agar kita ini senantiasa jangan mudah untuk mengucapkan suatu perkataan hanya karena kita menginginkan sesuatu. Karena ternyata setiap ucapan itu pasti akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama bagi orang tua yang ditakdirkan mempunyai anak yang nakal misalnya. Bisa saja, terutama kaum wanita, kaum ibu-ibu, bisa saja dari lisannya terucap sumpah serapah karena saking jengkelnya. Sebagai contoh kasus Imam As-Sudais, salah satu imam Masjidil Haram. Dalam kisah biografinya, Imam As-Sudais ini ketika masih usia kecil, dia sangat nakal sekali, bandel sekali. Dan ternyata ibu dari Imam As-Sudais ini seorang wanita yang memahami ajaran agama. Sehingga ketika mendapati anaknya nakal, dia selalu mendoakan anaknya, mudah-mudahan engkau nak menjadi imam Masjidil Haram. Setiap Imam As-Sudais kecil itu menakal, ibunya selalu mendoakan, mudah-mudahan engkau nanti diangkat menjadi imam Masjidil Haram. Dan ternyata ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, ucapan atau sumpah dari ibunya ini pun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, berkaitan dengan sumpah ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Maidah ayat ke-89 yang artinya Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja, tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kau ucapkan secara sengaja. Maka kafaratnya adalah, kafarat di sini adalah denda atau penghapus, yaitu memberikan makan kepada 10 orang miskin dari makanan yang biasa engkau makan, atau memberikan mereka pakaian yang layak, atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Barang siapa yang tidak mampu melakukannya, kata Allah, maka kafaratnya adalah berpuasa selama 3 hari. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila engkau terlanjur bersumpah, dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan hukum-hukumnya kepadamu agar engkau senantiasa bersyukur kepadanya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Walaupun ucapan itu tidak kita sadari, bisa saja berimplikasi dalam kehidupan kita. Bahkan kesulitan hidup yang senantiasa kita hadapi bisa saja berasal dari ucapan-ucapan yang tidak kita sadari itu. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, Ustadz Khairi yang bertempat tinggal di Ngedek dalam sebuah ceramahnya pernah menyampaikan sebuah kisah. Ketika dia didatangi oleh seorang jamaah bersama istrinya, mengeluhkan sudah lama berumah tangga, tetapi belum mendapatkan keturunan. Lalu akhirnya beliau pun bertanya, apakah ada ucapan atau sumpah yang terlanjur diucapkan? Lalu akhirnya sang suami ini tiba-tiba diingatkan oleh Allah
kejadian berpuluh-puluh tahun yang lalu. Rupanya sang laki-laki ini dulu ketika usia remaja, dia pernah menghardik anak-anak yang senantiasa main ke rumahnya. Kebetulan di rumahnya ini sering dijadi tempat mainan anak-anak, karena kebetulan orang tuanya penyayang terhadap anak kecil. Suatu ketika anak itu ramai di rumahnya, mengganggu istirahatnya, sehingga akhirnya dia pun marah menghardik anak-anak yang itu. Lalu kemudian diingatkan oleh ibunya, "Leh, jangan gitu sama anak kecil. Suatu saat kamu akan juga punya anak." Lalu dengan jengkel laki-laki itu mengatakan, "Masih gak dua anak, gak paten." Dia mengatakan begitu dengan emosi. Singkat cerita, dia lulus SMA, lalu kuliah dan bekerja, akhirnya dia menikah. Setelah bertahun-tahun menikah, belum juga ada momongan, sehingga akhirnya langkah kakinya menuntun dia berkonsultasi kepada seorang ustadz. Dan akhirnya apa? Ketika dia berkonsultasi itu, Allah mengingatkan kembali tentang ucapannya yang dulu sudah pernah dia lupakan. Akhirnya sang ustadz itu pun memberikan solusi dengan mengamalkan kafarat sumpah ini, yaitu dengan menebus hukuman dari sumpah itu, ma'asyiral muslimin. Dan alhamdulillah akhirnya beliau pun sudah mendapatkan keturunan. Ini contoh, ma'asyiral muslimin, ucapan sumpah walaupun itu tidak kita sengaja, sekelas Nabi Ibrahim saja yang mengatakan, kalau seandainya aku diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anak laki-lakiku, maka aku sangat rela melaksanakannya. Tetapi itu ucapan yang dicatat oleh Allah, suatu saat akan dimintai pertanggungjawaban kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Tujuannya adalah untuk ngetes cintanya kepada anaknya lebih besar mana dibanding cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya seperti kita ketahui bersama, Nabi Ibrahim lulus ujian, terbukti cintanya kepada Allah jauh lebih besar. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, sumpah itu bisa berimplikasi kepada diri kita, walaupun kita juga mengucapkan sumpah kepada orang lain. Dalam sebuah riwayat diceritakan, ada dua orang laki-laki yang bersahabat. Laki-laki yang pertama adalah laki-laki soleh. Laki-laki yang kedua adalah laki-laki yang bukan laki-laki soleh. Dia senantiasa berbuat maksiat, berbuat dosa. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Laki-laki pertama ini senantiasa menasihati sahabatnya laki-laki kedua. Hingga akhirnya sang laki-laki kedua ini yang senantiasa dinasihati temannya ini jengkel. Dia akhirnya mengatakan begini, "Sudahlah, nggak usah ngurusi hidupku, urus urusanku sendiri. Aku berbuat dosa juga, nanti aku yang menyanggungnya. Kalau nanti pun aku masuk neraka, aku juga yang akan masuk neraka. Kamu nggak usah ngurusi aku." Lalu laki-laki pertama yang laki-laki soleh tadi, ketika mendapatkan balasan ucapan dari sahabatnya, dia pun emosi. Lalu dia mengatakan, "Demi Allah kamu masuk neraka. Demi Allah engkau masuk neraka. Demi Allah engkau masuk neraka." Lalu ma'asyiral muslimin, dalam sebuah riwayat yang sahih ini pun diceritakan, ketika mereka sama-sama dalam alam akhirat, akhirnya dipertemukan dua laki-laki ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Allah mengkonfirmasi kepada laki-laki pertama, "Apakah benar kamu dulu dalam kehidupan dunia pernah nyumpai saudaramu seperti ini, dimasukkan ke dalam neraka?" Laki-laki pertama tidak bisa mengelak, dia mengatakan, "Benar ya Allah." Lalu akhirnya apa? Allah pun memasukkan laki-laki pertama yang ahli ibadah ini ke dalam neraka. Sedangkan laki-laki kedua tadi yang senantiasa gemar berbuat dosa dan maksiat mendapatkan rahmat dari Allah, sehingga akhirnya pun dia dimasukkan ke dalam surga. Inilah contoh, ma'asyiral muslimin, tentang sumpah. Jangan sampai kita ini terjebak dengan sumpah yang akhirnya sumpah itu mampu menjadikan kehidupan kita menjadi kehidupan yang tidak baik. Bahkan Rasulullah SAW pun pernah bersumpah gara-gara dua istrinya bertengkar. Suatu ketika mendapati Nabi Muhammad ini muncul sebuah aroma yang tidak mereka kenal, sehingga akhirnya salah satu mereka menegur Nabi, "Kamu dari mana? Kok aromamu seperti ini?" kata salah satu istri dari Nabi. Lalu akhirnya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah,
aku tadi mampir minum madu. Mungkin madunya madu khusus sehingga menimbulkan aroma yang kurang baik. Lalu akhirnya terjadi kecemburuan di antara istri Nabi itu. Sehingga akhirnya Nabi pun bersumpah, kalau begitu aku bersumpah tidak minum madu lagi. Lalu ditegur oleh Allah di surat At-Tahrim ayat pertama, kedua sampai kelima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nabi, lima tuharimu ma ahallallahu lak tabdagi mardo'ata aswajik wallahu ghafurur rahim." Wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang telah dihalalkan Allah bagimu? Engkau ingin menyenangkan hati-hati istrimu, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Qad faradallahu lakum tahilata aimanikum wallahu maulakum wa huwal alimul hakim. Sungguh Allah telah mewajibkan kepadamu membebaskan dirimu dari sumpah-sumpahmu, dan Allah Maha Pelindungmu, dan Dia Maha Pengetahui dan Maha Bijaksana. Inilah ma'asyiral muslimin wa subratal mu'minin rahimakumullah. Dan akhirnya Allah pun menegur istri-istri Nabi pada surat At-Tahrim ayat ketiga, keempat, dan kelima. Inilah ma'asyiral muslimin wa subratal mu'minin rahimakumullah. Jangan mudah mengucapkan kalimat sumpah selama kita tidak mampu melaksanakannya atau menebusnya. Sekali lagi, ucapan itu salah satunya dijaga oleh Allah sebagai bentuk akad kita kepadanya. Maka ucapkanlah perkataan baik, atau sebaik-baik perkataan itu adalah perkataan berupa doa, minta kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan sekelas Nabi Ibrahim, padahal Nabi Ibrahim ini termasuk kategori nabi dan rasul golongan ulul asmi, yaitu nabi yang mulia di antara sekian nabi dan rasul, tetapi karena keceplosan bicara, mengucapkan suatu kalimat sehingga akhirnya bisa menjadi bahan oleh Allah untuk mengujinya. Apalagi kita yang hanya manusia biasa, maka kita harus senantiasa banyak-banyak berdoa kepada Allah, memohon agar senantiasa dilindungi dari ucapan-ucapan yang tidak perlu. Aqulu qouli hada wastaghfiru li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi as-sami'il alim minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Marilah jamaah sekalian, dalam kesempatan khutbah yang kedua ini kita berdoa dan memohon kepada Allah agar senantiasa Allah memberikan hidayah, petunjuk kepada kita sekalian. Semoga dengan hidayah tersebut Allah memberikan kita perlindungan dalam mengarungi kehidupan dunia ini. Tidak lupa juga kita memohon kepada Allah ampunan dari dosa-dosa kesalahan kita yang sengaja maupun yang tidak kita sengaja. Karena sesungguhnya Allah lah yang mengetahui atas segala sesuatu dari apa yang tersembunyi. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, dalam kesempatan ini kita manfaatkan khutbah yang kedua ini mustajab dalam memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibun da'wat. Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana latarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna
anta maulana fansurna al qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil ardi wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.